Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali rasanya saya Anggia Zamas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Bosowa School Makassar. Nah, saya yakin nih teman-teman di luar sana, baik adik-adik yang masih SMP mau melanjutkan ke SD mau melanjutkan ke SMP mau melanjutkan ke SMA, sedang mencari-cari nih ke depan saya harus lanjut di mana sih sebenarnya. Nah, salah satu pembelajaran yang paling penting kalau kita mau lihat sekolah mana yang mau kita tuju adalah pembelajaran agama Islamnya ya kan. Saya yakin juga banyak orang tua di luar sana yang sangat mementingkan pembelajaran agama, khususnya agama Islam bagi anak-anaknya. Nah, tentu sudah pasti kita mau mencari sekolah yang pembelajaran agama Islamnya itu bagus ya, karena sudah bagus kalau dari sekolah itu bisa mengajarkan sebanyak hal-hal baik untuk siswa-siswinya. Nah, termasuk di Bosowa School Makassar. Di Bosowa School Makassar, pembelajaran agama Islamnya ini sangat bagus dan kita mau bahas bersama dengan guru yang mengajarkan juga pembelajaran agama Islam di Bosowa School Makassar. Bersama saya sudah ada Sir Akif yang akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran agama Islam di Bosowa School Makassar. Selamat datang, Sir. Boleh mungkin agak maju, Sir, ke mikrofonnya. Iya. Oh ya, Sir, boleh mungkin diceritakan, Sir, kalau saya tidak salah ternyata nama pembelajaran agama Islam di Bosowa School Makassar itu bukan pendidikan agama Islam tapi Islamic Studies ya, Sir. Ya. Bagaimana sih, Sir, sebenarnya kurikulumnya ini di Bosowa School? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Mungkin kita ketahui bersama bahwa kurikulum yang kita gunakan di BSM itu ya secara umum ya kurikulum nasional. Tetapi kita juga mempunyai kurikulum khusus ya. Kurikulum khusus di mana kurikulum ini di sana ada mulai dari awal masuknya anak-anak ya ada sholat duhanya, kemudian setelah itu ada tahfizul Quran ya, menghafal Al-Quran ya, dan sholat duhur berjamaah ya. Bahkan kegiatan-kegiatan amalia Ramadan pun sudah ada ya. Jadi anak-anak dilibatkan ya, diajarkan bagaimana menjadi siswa dan siswi yang baik ya. Jadi secara umum kita kurikulum yang digunakan kurikulum nasional dan kita juga mempunyai kurikulum khusus yang kita sebutkan tadi. Jadi kurikulum nasional, kurikulum merdeka ya, Sir, pendidikan agama Islamnya. Tapi kalau di Bosowa School Makassar menyebutnya Islamic Studies karena ternyata bukan hanya menerapkan kurikulum nasional terkait dengan pembelajaran di kelas ya, Sir, bukan hanya pembelajaran di kelas, tapi juga bagaimana penerapannya di luar kelas dan bahkan sampai ada sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah dan sampai sholat asar berjamaah dan tahfiz ya, Sir, bahkan sampai tahfiz. Ya. Bagaimana, Sir, kalau di sekolah di Bosowa School Makassar ini penerapannya sehari-hari? Apakah tidak sulit untuk membuat siswa-siswi di sana itu tiap hari harus berjamaah mulai dari sholat duha hingga sholat asar, Sir? Ya, tentu ini adalah bagian dari kurikulum yang dibuat oleh sekolah kita BSM. Ya, tentu anak-anak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Bahkan ada kita suruh siswa untuk mengabsen ya siapa-siapa yang tidak sholat duhur atau siapa-siapa yang tidak sholat asar. Nah, ini semua menandakan bahwa semua siswa-siswi yang ada di Bosowa School ya, sholat duhur dan sholat asar secara berjamaah. Jadi ini juga mungkin salah satu penerapan ya, Islamik ya di sekolah kita jaga ya, karena kita kan alhamdulillah di sekolah kita ini semuanya muslim ya, maka kita ingatkan bahwa sholat
berjamaah, sholat duhur, sholat asar itu adalah kewajiban. Ya, jadi kita tekankan itu kepada anak-anak. Jadi karena sudah diajarkan di dalam kelas kalau itu adalah sebuah kewajiban ya Sir, diajarkan mungkin tata caranya diajarkan pada saat belajar tatap muka di kelas. Nah, setiap hari sudah diajarkan, tapi selain itu diajarkan juga penerapannya, dan karena diwajibkan jadi tidak sulit ya Sir untuk menyuruh atau untuk membina siswa-siswi agar setiap hari itu berjamaah untuk sholat duha hingga sholat asar, karena memang semuanya diwajibkan dari gurunya, dari pihak sekolah untuk Islamic Studies penerapannya, sehingga dari mulai duha, duhur, asar, bahkan tahfiz itu semua sudah ada jadwalnya. Nah, sudah terjadwal semua, siswa-siswi wajib mengikuti, sehingga jadi para siswa-siswi juga tidak ada yang merasa ini ya Sir terbebani, karena mereka merasa ini bagian dari rutinitas. Jadi memang siswa-siswi yang ada di sana itu ya alhamdulillah sampai sekarang belum mendapatkan ya ada yang mengeluh dengan kegiatan-kegiatan harian kita, khususnya Islamik religion itu. Jadi kita memang sudah terjadwal, sudah memiliki jadwal. Jadi bahkan anak-anak yang kita libatkan, misalnya azan, ya, jadi kita jadwal anak-anak azan. Jadi siapa yang mendapatkan giliran azan, ya, itu bersegera untuk ke masjid atau ke musola, ya, azan. Jadi kalau sudah kedengaran azan atau bahkan sebelum azan, anak-anak sudah diarahkan untuk naik sholat seperti itu. Jadi mungkin kalau kita lihat sekolah SMP atau SMA yang umum yang lain, itu sholat diberikan waktu, tapi mungkin waktunya terbatas ya Sir, dan yang sholat pun tidak diwajibkan oleh guru-gurunya untuk sholat dalam artian kesadaran siswa-siswinya masing-masing. Tapi kalau di Bosowa School Makassar ternyata melihat bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa-siswi, dimasukkan dalam rutinitas sehari-hari ya Sir. Jadi ada waktu yang lebih untuk mereka sholat, untuk mereka melaksanakan ibadahnya, dan bahkan mereka dilibatkan. Jadi Islamic Studies-nya bukan hanya pembelajaran tatap muka di kelas, tapi betul-betul bagaimana penerapannya agar mereka terbiasa ya Sir di sekolah. Nah, jadi saya yakin Sir, para orang tua di rumah juga tidak ada yang khawatir ya Sir jadinya, karena pasti menginginkan untuk anak-anaknya itu belajar agama Islam secara mendalam, bahkan dari penerapannya juga, sehingga tidak khawatir karena di sekolah atau di BSM ini sudah diterapkan mulai dari bahkan sholat duha, duhur dan asar, dan juga kelas tahfiznya ya Sir. Jadi orang tua tidak perlu khawatir bagaimana ibadah anak-anaknya di sekolah, karena sudah diatur oleh Bosowa School Makassar agar anak-anak wajib melaksanakan ibadah dan mereka bisa melaksanakan dengan nyaman ya Sir. Iya, jadi memang di dalam kelas itu ya kan ada pelajaran yang berkaitan dengan sholat. Kita memberikan penguatan ya, kepada anak-anak yang bagaimana pentingnya itu sholat, ya, karena apapun yang kita jadikan alasan, sholat itu tetap wajib bagi kita. Kalau kita sudah balik, kena kewajiban. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan kalau ada siswa yang terlambat sholat, ya, itu kita panggil secara khusus. Ya, kita memberikan nasihat bahwa sholat itu sangat penting kita kerjakan. Ya, atau misalnya ya, ada yang terlambat berwudu, ya, kita arahkan untuk ya kalau bisa ya sebelum azan ya sudah berwudu, ya masuk ke masjid ya dalam keadaan sudah berwudu. Lalu kemudian setelah azan ya kita arahkan untuk anak-anak untuk sholat sunnah, sunnah rawatib ya, seperti itu. Jadi memang dari pihak sekolah menyediakan fasilitasnya, mengawasi siswa-siswanya supaya mereka melaksanakan ibadah sholatnya dengan baik ya Sir. Jadi karena mereka selalu terbiasa di sekolah, insya Allah mereka akan terbiasa juga di rumahnya ya Sir. Ya, terbiasa. Jadi memang pembiasaan seperti ini ya harus kita rutinkan. Jadi kita dari anak-anak ini kan interaksi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memberikan anak-anak itu bagaimana
sholat. Bagaimana, ya, yang terpenting terkait dengan sholat ini tata cara sholatnya itu. Ya, jadi kita sering memberitahu bahwa tata cara sholat yang benar seperti ini. Ya, sholatnya tidak boleh terburu-buru. Ya, atau kemarin saya sudah sampaikan juga anak-anak apa namanya, tidak boleh makmum mendahului imamnya, ya, sampai kita menganggap sudah sholat padahal sholat itu tidak dihitung oleh Allah SWT. Baik, Sar. Itu tadi kalau untuk ibadah, salah satunya untuk sholat ya, Sar. Tapi ini saya dengar tadi juga ada tahfiz, Sar. Bagaimana, Sar, penerapan kalau tahfiz di Bosowa School Makassar? Iya, jadi untuk tahfiz ini, ya, ini kita laksanakan setiap selesai sholat duha. Ya, jadi waktunya itu Senin sampai Jumat. Jadi kita anak-anak ya, diberikan hafalan. Metode yang kita gunakan untuk tahfiz ini sebenarnya sangat banyak metode, ya, tapi kita sering gunakan metode qiraah, ya, di mana anak-anak disuruh untuk membaca Al-Quran diulang-ulang. Ya, setelah mereka baca lalu kemudian dihafalkan, disuruh untuk menghafalkan, dan pada saat itu juga distorkan hafalannya. Jadi kita punya target, ya. Jadi hari ini ayat misalnya kita hari ini kasih target anak-anak, ya, ayat misalnya ayat 1 sampai ayat 5. Jadi untuk besok ayat setelahnya, ya, jadi ayat 6 sampai ayat 10, ya, seperti itu. Jadi anak-anak mempunyai apa namanya, jadi kita ini di sini juga menghafal, ya, agar anak-anak itu terbiasa untuk menghafal Al-Quran, ya. Walaupun ya ada juga sebagian anak-anak yang ketika kita kasih target, ya, mereka tidak sampai target, ya, tapi ya kita maklumi karena setiap orang kan berbeda cara penangkapannya, cara menghafalnya, dan berbeda apa namanya, berbeda daya tangkapnya untuk menghafal Al-Quran. Gitu. Oh, jadi sekiranya bentuknya adalah pembiasaan ya, Sir. Pembiasaan agar siswa-siswi di Bosowa School Makassar ini terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari, pun tambahan dengan menghafalnya, Sir. Jadi mereka tanpa sadar mungkin kalau sudah lulus sudah punya hafalan sekian juz ya, Sir, karena tidak sadar kalau sedikit demi sedikit tiap harinya itu sudah dibiasakan dari sekolah, sehingga pada saat lulus mereka sudah punya tabungan hafalan juz yang mungkin lebih daripada teman-temannya yang lain ya, Sir. Jadi sangat menarik sekali ini, karena saya kan awal awal masuk saya di BSM itu, ya, saya menganggap BSM itu sekolah umum, ya, tidak ada nuansa Islami, tapi ternyata ketika masuk ya semuanya bernuansa Islami, dari pagi sampai pulang sekolah itu ya bernuansa Islami. Jadi bahkan sampai kemudian menghafal pun diatur, ya. Jadi ada agendanya, ada jadwalnya. Jadi memang untuk menghafal ini, ya, kita sekolah kita itu ya punya target minimal 30, ya, dan ini yang kita ingin capai, ya, bagaimana anak-anak sebelum keluar dari sekolah, ya, artinya selesai pendidikannya di sekolah, ya, dia minimal menghafal 30, ya. Tapi kalau misalnya alhamdulillah anak-anak sekarang ya bahkan ada yang sudah hafal 3 juz, ya, yang hafal di atasnya itu. Jadi kita sangat bersyukur yang dimana sekolah kita dilihat ya sekolah umum, tapi di dalamnya seperti sekolah-sekolah Islam. Iya. Jadi pasti orang tua tidak khawatir ya, Sir, kalau seperti ini. Istilahnya mungkin orang tua ada yang berpikir untuk memasukkan anaknya di sekolah umum itu kurang pembelajaran Islamiknya. Tapi kalau di Bosowa School Makassar itu sudah mantap juga dengan pembelajaran Islamiknya, pun juga dengan pembelajaran lain didukung dengan nuansa
yang menerapkan pembelajaran Islamik ini ya, Sir. Jadi saya yakin orang tua karena banyak ya, Sir, dari di BSM itu orang tua yang menyekolahkan anaknya bukan berasal langsung dari Makassar tapi juga dari daerah lain, sehingga pasti mereka ingin anaknya juga di BSM atau bersekolah di BSM itu mantap pelajaran agamanya di sana, mantap juga penerapannya sehari-hari ya, Sir. Iya. Ya, jadi memang untuk pendidikan agama Islam atau Islam student sekolah kita ini BSM ini ya sangat bagus ya, dan alhamdulillah saya sendiri yang mengajar itu ya di SMA swasta di BSM ya. Jadi memang kita anak-anak mengajari beberapa adab ya. Jadi bukan hanya menghafal ya, bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi memang kita anak-anak diajari untuk bagaimana memiliki adab-adab yang baik. Dan alhamdulillah ya adab-adab yang selama ini diterapkan sama anak-anak, misalnya berdoa sebelum makan, makan dalam keadaan makan dan minum dalam keadaan duduk ya. Jadi adab-adab seperti ini yang harus kita biasakan sama anak-anak. Jadi agar di luar sana atau ketika keluar dari sekolah mereka terbiasa untuk melakukan mengerjakan istilahnya amalan-amalan sunnah seperti ini. Jadi saya kira sangat bagus ya, sekolah kita ini terkait dengan pendidikan agama Islam. Bukan hanya adab-adab tapi juga memang kita mengajari sikap juga ya. Bagaimana ketika anak-anak bertemu dengan gurunya ya, sikapnya bagaimana. Kan ada siswa dan siswi itu ya, ketika berjumpa dan bertemu dengan gurunya ya mereka tidak menjaga sikap ya. Dan inilah yang kita harus terapkan sama anak-anak. Jadi ajari anak-anak bagaimana sikap kita terhadap guru ya. Jadi berkata baik ya, menjaga sikap kita baik. Iya, Sir. Selain pembelajaran ibadahnya, pembelajaran di kelas juga adab-adab ya, Sir, yang mungkin di zaman sekarang itu sering terlewatkan bagi siswa-siswi, sehingga kalau di Boswa School Makassar karena sudah dibiasakan, insya Allah akan terbiasa juga dalam kehidupannya sehari-hari. Siswanya punya bekal yang baik sebelum mereka lulus dan orang tua pun tidak perlu khawatir. Baik, Sir, terima kasih banyak Sir atas kesempatan dan waktunya sudah berbagi bersama terkait dengan Islamic Studies yang ada di Boswa School Makassar. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu atau orang tua di luar sana yang berpikir gimana sih sebenarnya nuansa yang ada di Boswa School Makassar, pembelajaran agamanya tuh apa aja, dan sebenarnya kalau misalnya kita Muslim dan masuk di Boswa School Makassar, apakah akan diajarkan agama Islam cuma dari kelas kah atau bagaimana? Nah, semoga semua sudah terjawab di sini. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Mungkin kalau ada saran terkait tema yang lain yang mau dibahas tentang Boswa School Makassar, boleh dong sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak Sir atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.